Tumbal terakhir. Ria, mahasiswi paling terkenal di kampus. Dikenal angkuh dan memancarkan aura arogansi yang tak tertandingi. Sebagai anak tunggal dari keluarga terpandang, hidupnya tampak sempurna. Ia selalu menjadi pusat perhatian, baik dalam kuliah maupun kegiatan sosial. Namun, di balik topeng kesempurnaan itu, ada sebuah rahasia yang tersembunyi. Ria seringkali terlihat gelisah, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam, terutama saat sendirian di perpustakaan kampus. Desas-desus tentang tekanan besar dari orang tuanya untuk mencapai kesuksesan akademik dan profesional mulai menyebar di kalangan mahasiswa, meskipun tidak ada yang berani menanyakan langsung. Suatu sore yang tenang, kabar mengejutkan menyebar di seluruh kampus. Ria ditemukan tewas setelah jatuh dari balkon lantai 5 gedung fakultas. Kematiannya memicu gelombang ketakutan dan spekulasi liar. Pihak universitas dan kepolisian menutup kasus itu sebagai bunuh diri, dengan alasan Ria sedang mengalami depresi berat. Namun, teman-teman Ria, termasuk sahabat karibnya, Vina, merasa ada kejanggalan. Mereka yakin bahwa Ria tidak akan pernah melakukan hal seputus asa itu. Vina, yang mengenal Ria lebih dari siapapun, yakin bahwa Ria tidak bunuh diri, melainkan dibunuh. Ia tahu Ria memiliki rencana besar untuk masa depan dan tidak mungkin mengakhirinya begitu saja. Sejak saat itu, serangkaian kejadian aneh dan menakutkan mulai terjadi di kampus. Mahasiswa satu persatu ditemukan tewas dengan cara yang sama seperti Ria, terjatuh dari ketinggian dengan luka aneh di pergelangan tangan. Setiap kematian diiringi dengan bisikan-bisikan horor tentang tumbal dan kutukan yang meluas di antara para mahasiswa. Ketakutan menyebar seperti wabah, dan kampus yang tadinya ramai dengan aktivitas, kini diselimuti kabut misteri. Para dosen dan staf tampak cemas dan menghindari topik kematian, semakin menambah kecurigaan. Vina, bersama dua temannya yang setia, Rian dan Siska, memutuskan untuk menyelidiki kematian-kematian itu. Mereka menggali informasi dari berbagai sumber, termasuk arsip kampus yang jarang diakses. Penyelidikan mereka membuahkan hasil ketika mereka menemukan buku harian milik Ria yang terselip di balik rak buku tua di perpustakaan. Di dalamnya, Ria menulis tentang tekanan yang dia rasakan dari orang tuanya, persaingan sengit dengan mahasiswa lain, dan ancaman-ancaman aneh yang dia terima melalui pesan teks anonim. Ia mengungkapkan ketakutannya akan sesuatu yang disebut ritual yang harus ia jalani. Ia menulis tentang janji yang dibuat oleh orang tuanya kepada sebuah perkumpulan gelap di dalam kampus yang menuntut imbalan atas kesuksesan keluarga mereka. Mereka menyadari bahwa Ria sebenarnya tidaklah sekuat yang dia tunjukkan. Dia rapuh dan ketakutan, hidup dalam bayang-bayang janji gelap yang tidak bisa ia hindari. Penyelidikan itu membawa mereka pada sebuah rahasia gelap yang tersembunyi di balik tembok kampus. Dengan menggunakan petunjuk dari buku harian Ria, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah gedung rektorat yang hanya bisa diakses dengan kode khusus yang tersamar dalam arsitektur gedung. Di dalamnya, mereka menemukan buku harian lain milik seorang mahasiswi bernama Amalia yang tewas secara misterius bertahun-tahun yang lalu. Di dalamnya ada sebuah ritual kuno yang menuntut nyawa-nyawa mahasiswa yang paling berprestasi sebagai tumbal demi kekayaan dan kekuasaan bagi para petinggi kampus. Mereka membaca nama-nama yang familiar, nama-nama dari mahasiswa yang tiba-tiba menghilang di masa lalu. Mereka menyadari bahwa orang tua Ria dan beberapa staf penting kampus, termasuk dekan, terlibat dalam ritual ini. Mereka mempersembahkan nyawa anak-anak mereka
sebagai tumbal demi kekayaan dan kekuasaan. Ria adalah tumbal terakhir yang harus mereka persembahkan. Tetapi Ria menolak. Ia tidak ingin mati, dan perlawanannya membuat ritual itu tidak sempurna. Itulah sebabnya kematian terus terjadi, karena ritual itu haus akan korban baru. Vina, Rian, dan Siska kini harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan ritual itu sebelum lebih banyak nyawa tak berdosa yang menjadi korban. Mereka berhasil memecahkan teka-teki itu dan menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian Ria dan para mahasiswa lainnya. Ternyata, dosen mata kuliah biologi, Bu Sandra, adalah dalang di balik semua kejadian horor ini. Dia adalah keturunan dari seorang penyihir yang mengutuk kampus itu bertahun-tahun yang lalu. Dan ritual ini adalah cara untuk mengakhiri kutukan keluarga mereka dengan mengorbankan jiwa-jiwa murni. Ia adalah pemimpin perkumpulan gelap tersebut. Puncaknya, mereka menemukan mayat Rian tertancap di tiang bendera di tengah lapangan kampus. Di tangannya ada sebuah surat yang mengutuk Ria dan Vina. Vina tahu ini adalah tanda bahwa dia adalah target selanjutnya. Dia harus menghentikan kutukan ini, bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Siska, yang seharusnya berada di sisinya, telah menghilang. Vina meneleponnya berulang kali, tapi hanya suara operator yang menjawab. Ia tahu Siska telah menjadi korban terbaru. Angin dingin berembus, mengusap keringat di dahi Vina saat ia berdiri di tengah lapangan kampus yang gelap. Di hadapannya, bendera kampus berkibar pelan di bawah tiang tempat mayat Rian tertancap. Kematian Rian menjadi pukulan telak yang membuat Vina sadar bahwa ia harus mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa lari lagi. Ia menghela napas dalam-dalam, mengambil langkah pasti menuju ruang laboratorium biologi. Ruangan itu terasa dingin dan berbau aneh. Perpaduan bau formalin dan sesuatu yang lebih busuk, penuh dengan peralatan laboratorium dan model kerangka manusia yang seolah-olah mengawasi setiap gerakannya. Di sudut ruangan, Bu Sandra tersenyum. Senyum yang sama persis dengan senyum di foto-foto kuno yang Vina temukan di ruang rahasia. "Kau sangat cerdas, Vina," ujar Bu Sandra. Suaranya terdengar lembut, namun penuh ancaman. "Sama cerdasnya dengan nenek moyangku. Sayangnya, kecerdasan itu tidak menyelamatkan mereka." Bu Sandra bercerita tentang kutukan yang menaungi keluarganya. Ia adalah keturunan terakhir dari garis keturunan penyihir yang dulu menguasai kampus ini. Untuk menghentikan kutukan, ia harus mempersembahkan nyawa-nyawa mahasiswa yang paling menonjol sebagai tumbal. Ia berjanji kepada leluhurnya dengan imbalan kekayaan dan kekuasaan bagi perkumpulan gelapnya. Vina tahu bahwa ia tidak bisa melawan. Ia sendirian. Siska sudah hilang sejak semalam, dan Vina yakin ia sudah menjadi korban Bu Sandra. Sambil gemetaran, Vina melihat sebuah pisau tergeletak di meja. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan mata berkaca-kaca, Vina mengambil pisau itu dan menusuk dirinya sendiri. Ia memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada menjadi tumbal berikutnya. Ia tidak ingin lagi melihat teman-temannya tewas satu persatu. Ia ingin mengakhiri rantai kematian yang terus berlanjut. Darah mengalir membasahi lantai, dan Vina merasakan napasnya perlahan-lahan memberat. Bu Sandra tertawa, tawa puas yang menusuk telinga Vina. "Kau pikir dengan mengorbankan dirimu, semuanya akan berakhir?" tanya Bu Sandra. "Tidak, Vina. Ini baru awal. Kau hanya mempercepat segalanya. Dan yang terpenting, kau tidak menyelamatkan siapa-siapa." Sebelum kegelapan menelan Vina, ia melihat pintu terbuka. Bukan Siska atau Ryan, melainkan Ria yang berdiri di ambang pintu. Ria tidak tewas. Ia hanya berpura-pura mati
untuk memancing Vina. Vina menyadari bahwa ia telah terjebak dalam jebakan yang mengerikan. Ria, Bu Sandra, dan semua kejadian ini adalah sebuah ritual. Vina bukanlah korban, ia adalah bagian dari ritual ini. Sebuah ritual yang menuntut pengorbanan yang dilakukan oleh orang terdekat. Ria mendekat, memandang Vina yang sekarat dengan mata kosong. "Terima kasih Vina," bisik Ria, "karena kami akan hidup selamanya. Dan kau akan menjadi bagian dari kami." Ria membiarkan Vina sendirian, menunggu ajalnya di ruang laboratorium biologi. Vina, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, akhirnya mengerti segalanya. Ia tidak hanya dibunuh, ia dikhianati, dan tidak ada yang akan selamat. Kini, arwah Vina, Rian, dan Siska menjadi tumbal yang akan menjaga kutukan itu tetap hidup di kampus selamanya. Selesai.